Kami sama kita seluruh jamaah yang ada di rumah agar tidak salah ya jamaah, yang pasti itu yang paling penting dan tidak terjadi kisruh lagi. Jamaah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja pertanyaan pertama aku bacain sekarang dari Instagram hamba Allah. Masya Allah ada di belakang aku nih jamaah. Saya 9 bersaudara Ustadz, 5 laki 4 perempuan. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara pembagian warisan di keluarga antara lelaki dan perempuan? Yang saya dengar itu kan berbeda perbandingannya. Setelah kedua orang tua saya meninggal dan ada kakak yang juga sudah meninggal, kemudian kita kumpul keluarga membicarakan pembagian warisan. Ada kesepakatan dibagi rata. Nah itu gimana ya Ustadz? Tapi kita juga tidak tahu kalau hati masing-masing mereka ikhlas atau tidak dengan pembagian itu. Terutama para mantu atau pasangan kita-kita. Bagaimana dengan yang baru lahir 1 bulan kemudian sudah diambil lagi sama Allah? Apakah itu juga dapat pembagiannya? Karena ketika beli rumah itu, bayi itu sudah tidak ada. Sudah lama saya ingin menanyakan masalah ini, tapi saya bingung harus kemana. Bentar. Panjang ya Pak? Panjang pertanyaannya. Karena harus bertanya dengan yang benar-benar tahu cara dan hukumnya dalam Islam. Alhamdulillah ada di Islam itu indah. Semoga saja dibacakan ya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz siap nih harus jawab nih. Tadi sudah dibacakan pembagian-pembagiannya oleh Ustazah Syifa sebenarnya. Bagian-bagian secara ilmunya. Nah sekarang saya mau jawab pertanyaan bagaimana boleh nggak dibagi rata? Boleh nggak dibagi rata bagiannya? Rata menurut equal ya, equal aja bukan adil ya. Rata itu belum tentu adil. Karena 1:2 itu tidak rata tapi itu adil ya menurut syariat Islam. Boleh nggak? Boleh dengan syarat. 1, pembagian secara rata 1:1 semuanya sama bagiannya. Boleh asal tidak meremehkan syariat Islam. Jangan habis dibagi rata, oh ini yang benar syariat Islam salah, nggak boleh. Nah itu haram hukumnya. Tetap mengakui bagian laki-laki 2, bagian perempuan setengahnya atau 1:2. Tetap mengakui itu, namun setelah itu boleh dibagi rata untuk yang namanya kerelaan. Syarat yang kedua, tidak ada yang boleh terpaksa. Baik terpaksa secara kasar ataupun terpaksa secara halus. Terpaksa secara kasar tuh ya kasar emang kasar kita terpaksanya. Ada juga terpaksa secara halus. Dibikin gak enak hati dia. Wow. Wah akhirnya yang laki-laki ya nggak enak ya, kasihan ya, nggak enak. Oh, ini terpaksa, ini namanya terpaksa walaupun tidak ditampakkan secara kasat mata tapi dia terpaksa. Saya sangat mengagumi yang bertanya karena mengatakan sampai memikirkan mantu-mantu, nanti istrinya bagaimana, nanti pasangannya bagaimana. Maka ini bisa dimusyawarahkan ulang, lebih baik saran saya dibagi secara Islam saja. Karena kalau sudah dibagi secara syariat Islam, kalaupun misalnya ada laki-laki yang mendapat bagian 2 lalu mengatakan biarlah saya bagian saya nggak usah 2, 1 aja deh saya tahu saudari saya lebih membutuhkan, itu boleh. Tapi pembagian awal silahkan dibagi secara syariat Islam, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, dan tadi bayi yang meninggal dunia itu tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapatkan bagiannya. Maka subhanallah berikan saja hak-hak yang mempunyainya, yang punya hak secara sesuai syariat Islam. Walaupun boleh dibagi rata jikalau ada kerelaan masing-masing. Tapi rela bukan rela yang terpaksa yang harus. Terpaksa itu ya. Iya. Nerima-nerima tapi pakai bikin gak enak gitu ya. Iya dibikin gak enak dulu jangan. Ya Allah. Baik terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja pertanyaan selanjutnya aku bacain ya. Dari Instagram @juliati3532507. Halo, dengan siapa di mana? Bukan nomor. Bukan nomor ya. Bukan, itu nomor apa ya. Baik, Ustadz saya mau bertanya. Mertua saya mengasuh anak perempuan, anak dari sepupu suami saya dari kecil hingga sudah menikah, tinggal bersama mertua saya. Dan setelah mertua saya meninggal ternyata hak rumah itu diberikan pada anak asuhnya itu. Padahal saya dan suami masih numpang tinggal di rumah orang tuaku. Apakah pemberian warisan itu sah dan apakah suamiku masih berhak atas rumah orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Baik, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang bertanya, ketahuilah kembali lagi. Kita kembali ke hukum syariat.
Maka bahagian harta anak jikalau orang tua sudah menghibahkan hartanya, yang pertama diselesaikan secara kekeluargaan dulu agar tidak merusak hubungan persaudaraan. Kembali lagi, kalau hibah atau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga karena ada namanya warisan. Dan sementara yang satu-satunya rumah itu adalah warisannya adalah rumah itu, maka minta bantuan keluarga untuk memperjelas dan statusnya dulu. Ini hartanya yang mana. Kalau ternyata cuma itu rumah saja, tolong tadi kembali lagi secara kekeluargaan dulu. Karena mohon izin, kenapa dibagikan? Kita harus introspeksi dulu. Kenapa ini? Ternyata kenapa orang tua aku malah kasih orang lain, sepupu? Karena bisa jadi dia yang rawat sampai meninggal. Nah, dia rawat sampai meninggal. Kalau begitu, ucapkan terima kasih dengan cara apa? Lakukan sesuai hukum syariat, tapi jangan lupakan wasiat orang tua dan ingat sepertiga wasiatnya jatuh pada dia. Baik. Jadi nanti 2/3-nya itulah yang dibagi jadi warisan. Karena supaya jauh lebih aman. Karena dikhawatirkan justru menyakiti perasaan orang tua. Dan memang kalau ada yang meninggal, selesaikan utangnya, wasiatnya, nasarnya. Masya Allah, semoga Barulah terjawab kita ya jamaah selesaikan yang ada di rumah ya. warisannya. Tapi tadi Ustadz Maulana selesaikan utangnya, juga aku penasaran juga tuh sama Ya. pembahasan Ustadz yang tadi tuh, pembagian warisan sama utang itu. Kalau misalnya Ya. dibagiin warisan nih, warisannya dibagiin dulu atau hutangnya dibayarin dulu? Takutnya kalau udah keburu dibagiin, ternyata uangnya udah habis nggak bisa bayar utang. Ternyata Astagfirullah. setelah dibagi warisan, baru ketahuan ada utangnya. Iya. Jadi bagaimana dong? Heeh, uangnya udah habis. Persoalan utang ini harus dicatat dengan baik. Heeh. Untuk menjelaskannya setelah yang satu ini. Akan dijelaskan sama Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.